Sebelum kita mulai tutorial ini, saya mau minta maaf dulu karena saya bukan orang yang bahasa aslinya bahasa Indonesia. Jadi pasti nanti ada banyak kesalahan. Tolong yang penonton video ini tolong memperbaiki kata-kata yang salah yang saya ucapkan dalam tutorial ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, saya mendapat ide untuk membuat mesin yang bisa membantu saya untuk potong kayu, besi, atau aluminium, atau baja, atau benda apa aja sesuai gambar yang ada di komputer. Dan potongan yang saya baru bikin ini saya mau pakai untuk misalkan memodifikasi bagian di mobil saya sendiri, atau motor, atau mau bikin ya sesuatu dari plastik misalkan ya, yang sesuai ukuran begini, misalkan lebarnya 10 cm, tingginya 2 cm, dan ada lubang-lubang yang ukuran begini. Nah, kayak gitu. Tapi waktu itu masih bingung bagaimana cara memulai bikin mesin atau aplikasi seperti ini. Sebetulnya waktu itu saya sudah melihat mesin-mesin kayak gini yang orang bikin sendiri di rumah, yang biasanya dikasih nama DIY, do it yourself. Dan saya termotivasi sekali. Saya juga mau bikin mesin kayak gitu. Tapi saya nggak tahu cara mengatur dinamonya, cara mengatur softwarenya bagaimana disambung ke komputer atau ke papan elektronik. Bingung sekali. Tapi sekarang, kalau di masa ini, sudah banyak sekali aplikasi dan papan elektronik yang bisa dibeli secara online atau di toko yang bisa membantu bikin mesin seperti ini dengan harga yang terjangkau. Pasti kekuatannya tidak seperti mesin yang sebesar ini, atau mesin yang bisa memotong besi atau aluminium yang tebal. Paling kayu atau MDF atau triplex. Kemudian setelah beberapa saat, saya perhatikan ada sesuatu namanya Linux CNC. Saya sebetulnya awalnya itu nggak tahu ini adalah aplikasi untuk komputer atau operating system atau macam apa ini, nggak tahu. Jadi saya mulai membaca tentang Linux CNC ini. Ternyata Linux CNC adalah aplikasi yang bisa kerja di operating system Linux dan kernel versi tertentu, karena aplikasi ini ada beberapa bagiannya yang kerja di dalam prosesor langsung yang namanya real-time kernel, yang ditunjuk di sini di artikel Wikipedia ini. Dan ternyata juga setelah saya pindah ke Indonesia, saya melihat di marketplace Indonesia, di situs-situs yang terkenal, ada barang dijual online, banyak sekali driver yang bisa dipakai untuk menjalani atau menyalakan stepper motor. Stepper motor ini adalah salah satu komponen yang paling penting di mesin CNC. Stepper motor biasanya bentuknya kayak gini atau ini.
Stepar motor itu adalah dinamo, kalau dalam bahasa Indonesia adalah dinamo yang bisa dimutar tapi dengan kayak langkah, satu langkah, satu langkah. Setiap langkah itu bisa kurang lebih 1 derajat, 2 derajat, dan biasanya 1,8. Jadi untuk mutar satu kali harus stepar motor ini mutar 200 langkah, kalau tidak salah. Kembali lagi ke Linux CNC ini, saya memperhatikan bahwa Linux CNC ini bisa menjalani mesin yang sebesar ini atau mesin yang seperti ini. Biasanya dinamakan robot arm. Robot arm itu adalah seperti tangan manusia, sesuatu yang bisa digerak. Biasanya ada beberapa dinamo yang bisa dimutar. Kemudian tangan robot ini atau robot arm ini jalan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Tapi ada bagian matematikanya yang agak ribet sedikit. Kalau misalkan mau menggambar garis atau mata robot arm ini mau jalan sesuai gambar di komputer. Jadi aplikasi Linux CNC ini bisa untuk mengoperasikan atau menjalani mesin-mesin seperti ini. Mesin milling, mesin bubut, plasma cutter, routers, atau robots, atau hexapods. Dan alhamdulillah saya sudah merasa bahwa aplikasi Linux CNC ini bisa membantu saya untuk membuat mesin yang saya mulai pikir sekitar 10 tahun yang lalu. Dan dalam tutorial ini insya Allah kita akan menunjuk feature-feature yang ada di aplikasi Linux CNC ini. Sebenarnya mesinnya belum jadi. Dan tutorial ini untuk kita saling mempelajari cara pakai aplikasi Linux CNC ini dan cara nyambung aplikasi ini ke papan elektronik yang kita bagiannya dibikin sendiri dan bagiannya dibeli online atau beli di toko, kemudian disambung ke stepar motor, dan ada juga bagian yang kita bikin pakai mesin bubut sama mungkin mesin milling. Insya Allah dalam video ini kita akan membahas tentang rincian-rincian ini semuanya. Saya berterima kasih sudah mendengar tutorial pertama ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.